Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sahabat Rumi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah yang mana Allah langsung menjadi imamnya adalah salawat. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat dibacakan tadi, Allah dan para malaikatnya bersalat kepada Nabi, lalu Allah memberikan perintah titah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersalawatlah kepada sang Rasul. Maka satu-satunya ibadah yang diimami oleh Allah adalah salawat itu sendiri. Sahabat Rumi ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Adakah seseorang dikatakan berlebih-lebihan dalam konteks salawat? Adakah seseorang akan mengkultuskan Rasulullah dalam bersalawat? Maka hati-hati dalam hal ini apabila kita melihat orang membuat salawat-salawat, menyusun kurikulum-kurikulum salawat. Ada bentuk salawat taziyah, ada ratib al-haddad, ada Hizbul Bar, Hizbul Bahar, semuanya isinya ada salawat. Ada Dalailul Khairat, isinya adalah salawat. Jika kita ditanya, apakah ada seseorang dikatakan berlebihan dalam salawat? Sahabat Rumi dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sama sekali. Imam Al-Busiri pernah mengatakan, Da'mat da'anhun nasara anna fi nabihim. Da'mat da'athun nasara fi nabihim. Tinggalkan bagaimana cara orang Nasrani bersikap terhadap Tuhan, terhadap Nabi mereka. Jangan pernah meniru bagaimana Nasrani terhadap Nabi mereka. Kita punya Nabi, kita punya tata cara bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana orang Nasrani memperlakukan Tuhan mereka? Mereka memperlakukan Nabi mereka. Mereka memperlakukan Nabi mereka sebagaimana Tuhan. Maka tak seorang pun, seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengkultuskan Rasulnya dalam bersolawat. Maka apapun solawat yang dilakukan seorang hamba, tidak ada di situ disebut dengan berlebih-lebihan. Apa lanjut Imam Busiri? Da'mat da'anhun nasara fi nabihim wahkum bima syi'ta madham fihi wahtakimi. Tunaikan, hukumi apapun kalimat yang engkau ucapkan, salawat apapun yang akan engkau ucapkan, lakukan dan teguhkanlah itu. Secara usul fikih, ayat tadi sesungguhnya sudah menjawab kepada diri kita. Seseorang yang akan memahami ada konsep mutlak dan muqayyad dalam usul fikih. Ayat tadi menjelaskan, Ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi. Kata sallu alaihi adalah kalimat perintah. Kalimat perintah sallu ini adalah kalimat perintah mutlak. Apa yang disebut dengan kalimat perintah mutlak? Yaitu kalimat perintah yang tidak diembel-embeli dengan cara tertentu, waktu tertentu. Misalnya Allah katakan, salawatlah kalian kepada Nabi pada waktu ini saja, dengan bentuk ini saja, dengan cara begini saja. Allah tidak mengatakan demikian, sahabat Rumi. Allah hanya mengatakan dengan kalimat mutlak. Kalimat yang lepas, yang bebas. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Ucapkanlah salawat dan ucapkanlah salam. Salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh Al-Buti juga menjawab dengan ayat tersebut ketika beliau ditanya, hal hunaka ghuluun fi salawat ya Syekh Al-Buti? Apakah ada ghulu dalam salawat wahai Syekh? Katanya seorang penanya kepada beliau. Imam Al-Buti, Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti menjawab menggunakan ayat tadi. Ayat tadi adalah ayat yang mutlak dalam usul fikih, ayat yang tidak dijelaskan kait-kaitannya. Perintah itu tinggallah perintah, tidak disebutkan bagaimana tata caranya. Sebutkanlah, pujilah Rasulullah SAW. Sebutlah keindahan-keindahan di alam ini, semuanya itu ada pada diri Rasulullah SAW. Janganlah kita membatas-batasi kebaikan untuk Rasulullah SAW. Janganlah kita menjadi hamba yang bakhil tanpa kita sadari. Iya, kita mengucapkan salawat, tapi pada hakikatnya kita adalah salawat yang bakhil. Apa salawat yang bakhil? Kita mengucapkan salawat pada lisan kita, tapi kalbu kita merasakan kekurangan-kekurangan pada diri Rasulullah SAW. Kita merasakan bahwa ini tidak boleh pada Rasulullah.
Kebaikan ini tidak pantas bagi Rasulullah. Keluhuran ini tidak pantas bagi Rasulullah. Hanya dengan alasan tidak ada kitabnya, tidak ada sunnahnya. Tidak ada sunnah bagaimana sahabat Rumi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah sunnahnya. Ayat tadi jelas mengatakan, salawatlah kalian. Tidak disebutkan batas-batasannya, tidak disebutkan bagaimananya, tidak disebutkan sigat bentuk kalimatnya. Ucapkanlah salat sebanyak-banyaknya. Kalau seseorang tidak mampu bersalawat ratusan kali, ribuan kali, silakan bisa mengamalkan dalailul khairat. Apa contoh kalimat dalailul khairat? Ya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad fi kulli yaumin alfa marrah. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari 1000 kali. Kita ucapkan 1000 kali, insya Allah Allah betul-betul akan turunkan salat itu 1000 kali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam Dalailul Khairat pernah juga dituliskan oleh Imam Jazuli, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adada man yusalli alaika wa adada man lam yusalli alaika. Ya Allah, selimpahkanlah salat kepada Nabimu sebanyak orang yang bersalat kepadamu dan sebanyak orang yang tak bersalat kepadamu. Maka bagi ahlus salawat, apapun yang ada di dunia ini bermanfaat bagi dia. Semuanya akan menjadi hitungan bagi dia. Jumlah orang yang bersalawat menjadi hitungan salat bagi mereka. Dan ternyata jumlah orang yang tak pernah salat pun menjadi hitungan bagi mereka. Taruhlah ada 1 miliar orang yang tidak pernah bersalat kepada Rasulullah, ternyata jumlah orang itu menjadi hitungan salat bagi ahlu salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad adada man lam yusalli alaika. Ya Allah, limpahkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak orang yang tak bersalat kepada Engkau, wahai Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah kita orang yang tidak bakhil kepada Rasulullah. Perbanyaklah salawat, maka orang yang banyak salawat maka dia akan mampu mengambil semua manfaat yang ada pada dirinya. Ketika dia sudah mampu mengambil manfaat pada dirinya, kemanfaatan memenuhi dirinya, maka insya Allah kemanfaatan itu juga akan mengalir pada diri orang lain. Maka salawat itu adalah ibadah yang tidak perlu dikhawatirkan ada riya di dalamnya. Mengapa? Karena salawat itu yang diucapkan oleh seorang selalu dibersamai oleh salawat Allah. Masa sih salawat Allah tidak diterima oleh Allah sendiri? Beliau sendiri bersalawat, malaikat sendiri bersalawat. Maka amalan seorang hamba bila bersalawat, maka dia sedang mengamalkan apa yang sedang Allah amalkan. Maka insya Allah salawatnya itu pun akan diterima oleh Allah dan disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apakah ada ghulu dalam salawat? Tidak ada ghulu, tidak ada berlebihan dalam salawat. Sebutlah semua kebaikan, lantunkan dalam salawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.